Kali ini saya mau membahas tentang Rocky Gerung yang memberi kuliah umum ya. Ini masih tetap saja mengkritik pemerintahan ya. Yang momen-momen seperti itu pasti dia itu kalau beri kuliah mengkritik pemerintahan. Tapi yang jelas statementnya itu kontroversi. Silakan untuk nanti untuk membahasnya itu bahasa dia itu dengan politik benar atau politik pembahasan benar atau salah tentang pemerintah. Yang namanya saya kontroversi. Kan untuk kontroversi. Seperti ini videonya. Luhut Binsar Panjaitan. Tapi jangan lupa yang sudah biasanya menonton datang subscribe ya. Karena saya subscribe dulu, juga komen-komen, like, membantu channel saya agar hubungan internasional lebih berkembang lagi. Terima kasih. Terakhir sekolah filsafat. Di majalah itu Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial. Memang dia orangnya kontroversi, sering kontroversi, membuat EV Amerika tidak pastian lah bahasa-bahasanya. Electronic vehicle pembahasan mas, tetap cuman itu gitu terus. Tergantung pada sampai sendiri, kalian sendiri yang bisa memahami, yang bisa menilai ya. Kami Indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel tergantung pada Amerika. Kalau Anda saya tafsirkan sedikit mengancam artikel itu. Kalau Anda tidak mau, konsekuensinya Anda tanggung. Intinya begitu artikel itu. Mungkin 3-4 halaman. Agak aneh buat saya. Karena foreign affairs itu adalah memuat hasil salam untuk saudaraku yang di Gunung Kidul di Jakarta, terutama di Gunung Kidul, Semen Gunung Kidul, salam ya dari Didik Semen juga. Akademisi, tapi seorang politisi itu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign policy, dan pasti akan dibaca oleh Joe Biden di dalam asumsi beliau, atau akan dibaca oleh investor-investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan, energi alternatif. Jadi bayangkan Indonesia frustrasi sehingga mesti menulis paper itu. Mungkin Pak Jokowi udah kesel karena ditipu terus oleh Elon Musk, terakhir ditipu oleh Apple, maka dia ancam Amerika dengan pikiran yang seolah-olah akademis karena ditulis di jurnal akademis, padahal itu adalah proposal politik, juntok proposal bisnis. Jadi Anda bayangkan bagaimana proyek energi Indonesia itu bahkan diupayakan untuk dipamerkan, dijual murah dengan artikel semacam, mungkin itu artikel sponsor aja, saya nggak tahu. Mungkin ada orang yang buatin itu, atau redaksi menganggap ya muat aja lah buat sekaligus nunjukin bahwa ini kebodohan Indonesia, begitu tuh. Yang sudah hadir menonton baru hadir ya. Apa motif itu? Dibantu ya subscribe-nya ya. Indonesia frustrasi karena tekan nikelnya itu. Komen-komen dari mana, salam kenal saja. Terima kasih. Habis nikel itu. Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tahu akan habis. Perspektif ekonomi yang bertentangan dengan proses ekologis. Mestinya kalau tinggal sedikit jangan lagi dieksploitasi, kan begitu rumus oikosnya. Tapi dia waktu beri kuliah umum tiba-tiba karena tadi tekanan telepon Pak Prabowo nanti ya, telepon Pak Prabowo, dan keinginan Jokowi untuk punya dolar memaksa kita berpikir bahwa artikel itu adalah artikel untuk membujuk investor asing masuk ke Indonesia. Oke, itu 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya baca artikel di tempat lain, di The Guardian, di New York Times. Artikel itu menerangkan bahwa Amerika sudah menemukan energi alternatif
namanya sodium ion. Dasarnya apa? Yang belajar kimia tahu sodium apa? Natrium, garam. Iya, sodium ion yang daya supply energinya melampaui daya supply nikel untuk mengaktifkan mesin-mesin kalkulasi di zaman artificial intelligence. Mesin-mesin learning mesin itu yang kita sebut artificial intelligence, dia harus beroperasi 24 jam terus, dia mengkonsumsi energi banyak. Mohon maaf ya, yang Dan supply energi paling efisien datang dari pro sama sodium ion itu. Rocky ya. Pemerintah Amerika mensponsori penelitian itu melalui APBN. Jadi mungkin ketika Pak Luhut selesai menulis, diterbitkan, tiba-tiba artikel itu pingsan mungkin Pak Luhut. Yang jelas, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Ternyata Tidak ada kontribusi, tapi banyak mengkritik. Kan nggak ada di negara. menemukan energi baru. Mohon maaf ya, Kita tahu bahwa energi itu kira-kira seperti itu. adalah bagian dari politik intelijen sebuah negara. Energi itu selalu disimpan, rumusnya tuh. Setelah selesai mungkin tinggal Kalau dia buka. berkata ngomong sih banyak orang bisa saja. Punya kemampuan itu. Nikel kita dengan mudah dia Pro kontra itu biasa. hilirisasi selesai dibikin apa namanya? Smelter habis sudah. Jadi terlihat bahwa persiapan politik ekologi kita dibatalkan hanya karena kecerdasan kita untuk membaca potensi negara lain melakukan riset tidak kita miliki. Sementara orang kayak Elon Musk pasti dia punya intel ekonomi di sini untuk melihat apa yang dilakukan Indonesia. Jadi nggak ada gunanya diplomasi kalau tidak ada kemampuan yang benar kan sebagai masyarakat kan cuma sebagai wasit. Juri. Dan sekarang riset itu ditagih oleh seluruh dunia. Risetnya harus. Juri kan ada yang nilai bagus, ada yang nilai The tidak. very idea of sustainable development. Itu dasarnya. Saya balik pada soal nikel. Apakah nikel merupakan energi yang sustainable? 8 tahun habis. Kalau sodium, natrium, air mata kita itu mengandung garam. Jadi kalau para pria di sini habis diputusin oleh pacarnya, dia menangis, tangisan dia teteskan ke HP-nya hidup. Karena listriknya dapat langsung dari air matanya yang mengandung sodium. Jadi perbanyak tangisan supaya HP-mu tidak lowbat. Jadi kita masuk di dalam satu cara berpikir yang radikal. Bagi mahasiswa, bagi researcher, dosen, do think the unthinkable. Itu prinsipnya. Berpikirlah yang tidak dipikirkan orang. Mungkin artikel Pak Luhut tadi diprovokasi oleh pesaing-pesaing energi terbarukan. Dan mereka tahu artinya, ya Indonesia nikel doang yang 8 tahun lagi habis itu. Apalagi kalau kita bertemu dengan critical mass, critical society di Eropa misalnya. Setahun lalu saya mondar-mandir di Eropa, ketemu dengan anak-anak muda di situ, termasuk anak muda Indonesia. Mereka bilang begini, negaramu itu. Terima kasih pokoknya yang sudah menonton video saya dan sudah subscribe atau komen like ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan bukan apa yang ada di hilir. Saya membuat konten lagi, membuat video Di lebih hulu itu dia tidak bagus lagi. mempersoalkan sumber yang Terima kasih. menyebabkan dia pusing. Terima kasih. Yang dipersoalkan adalah cara memperoleh lisensi